Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Dika Ayu Trisna, yang kedua Dewi Fatmawati Fauziah, yang ketiga Ananda Rima Yunita, yang keempat Siti Rahayu, yang kelima Nanda Dewi Sundari, yang keenam Silvi Ananda Putri Devi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu disabilitas daksa. Yang pertama adalah pengertian penyandang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability, yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Yang kedua, pengertian disabilitas daksa. Pengertian tunadaksa secara etimologis adalah seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah, perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Gangguan ini mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pribadi. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2006, istilah yang sering digunakan untuk menyebut tunadaksa seperti secara fisik, cacat tubuh, tuna tubuh, ataupun cacat ortopedi. Saya Nanda Dewi Sundari, NPM 181446197. Di sini saya akan membawakan materi tunadaksa menurut Dini Murdianti 2012. Tunadaksa memiliki dua kategori, satu ambulan disabel dan wheelchair bound disabel. Yang satu ambulan disabel yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh tunadaksa untuk berpindah tempat sehingga membutuhkan alat bantu seperti skru dan tongkat. Yang kedua, wheelchair bound disable, yaitu memiliki keterbatasan untuk memobilisasi dari satu tempat ke tempat lain sehingga harus membutuhkan alat bantu. Menurut Suharso, klasifikasi tunadaksa dilihat dari kelainannya, yaitu kelainan pada sistem otot. Dari rangka ada beberapa macam, yaitu poliomyelitis, muskel distrofi, dan spina bifida. Kelainan pada sistem cerebral, suatu kelainan gerak, postur atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada perkembangan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu, NPM 192. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan dampak dari disabilitas daksa. Yang pertama yaitu karakteristik disabilitas daksa. Yang pertama ada karakteristik akademik, yaitu penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka. Tetapi pada karakteristik akademik ini, mereka para penyandang tunadaksa ini dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan individu normal. Yang kedua, yaitu ada karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional penyandang tunadaksa bermula dari konsep diri individu yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, yang mengakibatkan mereka malas belajar, malas bermain, dan membentuk perilaku yang salah. Yang ketiga yaitu ada karakteristik fisik atau kesehatan. Biasanya para penyandang tunadaksa ini mengalami cacat tubuh seperti gangguan lain seperti sakit gigi, kurangnya daya pendengaran, kurangnya daya penglihatan, dan gangguan bicara. Yang selanjutnya yaitu ada dampak dari disabilitas daksa.
Jenis kecacatan yang dialami disabilitas daksa dapat menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai kompensasi akan kekurangan kecacatan. Ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung malu, rendah diri, sensitif, dan memisahkan diri dari lingkungan. Di samping karakteristik tersebut, terdapat beberapa problema atau dampak dari penyandang disabilitas daksa. Yang pertama yaitu kelainan perkembangan atau intelektual. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu gangguan penglihatan. Yang keempat yaitu gangguan taktik dan kinestetik. Yang kelima yaitu gangguan persepsi. Yang keenam yaitu gangguan emosi. Nama saya Sylvia Nanda Putri Devi, NPM 209. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai aksesibilitas disabilitas daksa. Aksesibilitas sendiri merupakan suatu komponen dari pelaksanaan pendidikan inklusi yang harus dipenuhi, yang bertujuan untuk memudahkan para difabel melakukan mobilitas dan memperoleh akses pendidikan serta dapat melakukan aktivitas secara mandiri tanpa suatu hambatan. Kemudian, contoh dari aksesibilitas disabilitas daksa ada 4. Yang pertama adalah ramp atau tangga landai. Kemudian yang kedua adalah lift atau eskalator. Dan yang ketiga adalah pintu otomatis. Pintu ini dapat terbuka secara otomatis tanpa kita harus memegang gagangnya. Kemudian yang keempat adalah pembedaan landmark. Pembedaan landmark adalah perbedaan antara kelandaian suatu lantai atau tempat kita untuk berjalan. Suatu aksesibilitas yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. Kriteria tersebut ada 4. Yang pertama adalah kemudahan. Kemudahan artinya dapat digunakan atau diakses oleh semua orang di tempat umum. Yang kedua adalah kegunaan, artinya dapat digunakan semua orang di tempat umum. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan, artinya semua bangunan umum bersifat aman dan memperhatikan keselamatan pengunjungnya. Dan yang terakhir atau yang keempat merupakan kemandirian, artinya dapat dimasuki oleh semua orang tanpa bantuan orang lain. Hal ini khusus untuk para disabilitas dapat masuk atau aman mereka masuk ke dalam suatu tempat tersebut tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan kemandirian dari seseorang penyandang disabel. Perkenalkan, nama saya Nandari Mayunita, NPM 187. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dalam lingkup pendidikan disabilitas daksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa bersifat ganda, yaitu berkaitan dengan aspek rehabilitas yang sasarannya adalah pemilihan dan pengembangan fungsi fisik, dan 2 berhubungan dengan tujuan pendidikan. Secara umum, yang ingin dicapai melalui pendidikan adalah berhubungan dengan kemandirian dan pribadi yang utuh pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuannya. Ada 7 aspek yang perlu dikembangkan pada masing-masing diri anak melalui pendidikan. Yang pertama, intelektual dan akademik. Perkembangan intelektual peserta didik merupakan hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf serta adaptasi pada lingkungan kita. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Hal ini dilakukan untuk menjadikan anak lebih mandiri dan mempunyai percaya diri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan menerima diri anak. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam perkembangan emosi anak. Dalam hal ini, orang yang merasa memperoleh dukungan keluarga secara emosional merasa lega diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan dirinya. Yang kelima, pengembangan aspek sosial. Yang keenam,
pengembangan mematangkan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak dengan tata cara, kebiasaan, adat istiadat, atau standar nilai yang berlaku pada kelompok sosial. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Dalam hal ini dilakukan supaya anak menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Yang ketujuh, pengembangan menyiapkan masa depan pada anak. Nama saya Dewi Fatmawati, NPM 178. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran pendidikan pada anak tunadaksa dan perlengkapan yang digunakan dalam pendidikan tersebut, yaitu prinsip multisensori atau banyak indera, yaitu proses pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan dan menggunakan pengembangan indera. 2. Prinsip individualisasi, yaitu prinsip pendidikan yang menggunakan acuan itu perkembangan belajar masing-masing individu, baik dalam klasikal ataupun model layanan pendidikan lainnya. Perlengkapan yang digunakan dalam pendidikan anak tunadaksa, yaitu 1. Ruangan khusus seperti poliklinik, UKS, dan pemeriksaan kesehatan lainnya untuk memeriksakan kondisi kesehatan anak. 2. Bina gerak, ruangan untuk bina bicara, bina diri, lapangan yang sebaiknya dibuat jalan keras untuk mempermudah akses jalan anak tunadaksa. 3. Tangga tangga tersebut dibuat jalur lantai miring dan landai. 4. Bangunan, lantai bangunan dibuat bertekstur atau dibuat dengan bahan yang tidak licin. 5. Pintu-pintu ruangan, pintu-pintunya lebih lebar dan lebih mengatuk ke dalam. Sekian, terima kasih presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.